Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil dari mini riset mengenai efektivitas komunikasi virtual dalam pembelajaran daring Humas 1C UIN Bandung. Mini riset ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Ridwan Rustandi, Eskom Emsos. Adapun beberapa hal yang akan kami bahas yaitu pertama, definisi komunikasi virtual. Kedua, hambatan komunikasi virtual dalam pembelajaran daring pada Humas 1C UIN Bandung. Ketiga, kelebihan komunikasi virtual dalam pembelajaran daring pada Humas 1C UIN Bandung. Dan keempat, efektivitas komunikasi virtual dalam pembelajaran daring pada Humas 1C UIN Bandung. Pembahasan pertama, yaitu mengenai definisi komunikasi virtual. Komunikasi virtual merupakan komunikasi yang dilakukan pada ruang lingkup alam maya dengan menggunakan internet. Komunikasi virtual adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan melalui cyberspace atau dunia maya. Komunikasi virtual merupakan salah satu bagian dari inovasi-inovasi dan perkembangan media baru. Media baru ini merupakan perkembangan dari adanya media lama. Menurut McLuhan dan Stanley, konten dari media baru tersebut juga sering dimanfaatkan untuk mengemas kembali materi dan media. Konten dari media baru tersebut juga sering memanfaatkan atau mengemas kembali materi dari media. Menurut tipenya, komunikasi virtual terbagi menjadi 5, yaitu video call, kedua chatting, call atau telepon, yang keempat video, dan yang kelima voice note. Pembahasan kedua yaitu mengenai hambatan pembelajaran daring. Pembelajaran daring atau yang dikenal sebagai istilah e-learning merupakan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dengan menggunakan media elektronik berupa komputer, laptop, maupun handphone selama pembelajaran berlangsung. Dari hasil kuesioner yang bisa dilihat dari diagram pertama bahwa 97,5% mahasiswa Humas 1C UIN Bandung Sunan Gunung Jati pernah mengalami kendala saat pembelajaran daring dan 2,5% mahasiswa lainnya tidak pernah mengalami kendala saat pembelajaran daring. Dalam pelaksanaan pembelajaran daring, noise atau gangguan sering terjadi baik di pihak dosen maupun mahasiswa. Bisa kita lihat pada diagram kedua bahwa 77,5% mahasiswa Humas 1C UIN Sunan Gunung Jati Bandung bisa menangkap penjelasan dosen dengan baik saat pembelajaran daring. Dan 22,5% lainnya tidak bisa menangkap penjelasan dosen dengan baik. Adapun hambatan dalam pembelajaran daring yang dialami mahasiswa Humas 1C UIN Sunan Gunung Jati Bandung yaitu pertama adalah kendala jaringan, kedua keterbatasan kuota, yang ketiga kemampuan untuk membeli kuota, terus yang keempat kondisi lingkungan yang tidak mendukung atau tidak kondusif. Pembahasan selanjutnya mengenai kelebihan pembelajaran daring. Meskipun banyak yang mengeluhkan pelaksanaan pembelajaran secara daring, bukan berarti pembelajaran daring tidak memiliki kelebihan. Respon positif mahasiswa Humas 1C UIN Sunan Gunung Jati Bandung mengenai pelaksanaan pembelajaran secara daring sangat beragam. Tidak sedikit mahasiswa yang lebih memilih pelaksanaan pembelajaran secara daring dibandingkan pembelajaran secara tatap muka. Pada diagram bisa dilihat bahwa 77,5% mahasiswa Humas 1C UIN Sunan Gunung Jati Bandung memilih pembelajaran tatap muka dan 22,5% memilih pembelajaran daring. Kelebihan dari pembelajaran daring yang pertama adalah bisa lebih fleksibel. Dengan pembelajaran secara daring, mahasiswa Humas 1C UIN Sunan Gunung Jati Bandung bisa melakukan pembelajaran sambil melakukan kegiatan lain. Kedua, lebih menghemat biaya, karena tidak perlu mengeluarkan uang untuk ongkos, dan yang tempat tinggalnya jauh juga tidak perlu menyewa kos. Ketiga, lebih santai. Pembelajaran daring dirasa lebih bisa mengefektifkan waktu, karena tidak perlu ke kampus, dan tidak ada perpindahan kelas yang biasa dilakukan jika pembelajaran tatap muka. Keempat, proses pembelajaran daring membuktikan hasil belajar dan tingginya efektivitas pembelajaran dengan media teknologi informasi komunikasi bila dibandingkan dengan media ajar cetak. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai efektivitas komunikasi virtual
dalam pembelajaran daring Humas 1C UIN Bandung. Pembelajaran daring masih menjadi metode yang paling efektif sampai sekarang. Mau tidak mau, pembelajaran daring harus dilaksanakan agar penyebaran COVID-19 bisa diminimalisir. Berdasarkan hasil dari kuesioner, mayoritas mahasiswa Humas 1C UIN Sunan Gunung Jati Bandung merasa pembelajaran secara daring yang dilakukan sejak awal perkuliahan sampai saat ini sudah cukup efektif. Efektivitas yang dimaksud di sini yaitu efektivitas dalam segi waktu dan tempat, efektivitas volume pengguna, dan efektivitas fasilitas yang berupa alat tulis, buku, dan lainnya. Pembelajaran efektif merupakan suatu proses pembelajaran yang bisa memungkinkan peserta didik untuk belajar secara menyenangkan, baik dari aspek keterampilan, aspek pengetahuan, maupun aspek sikap. Sehingga, secara efektif pembelajaran tersebut akan bermanfaat menumbuhkan kemampuan keterampilan, nilai konsep, dan bagaimana hidup serasi dengan sesama para mahasiswa dari hasil belajarnya. Pembelajaran online melalui Zoom Cloud Meetings atau aplikasi video conference menjadikan pembelajaran lebih efektif karena banyaknya fitur-fitur pendukung saat berlangsungnya pembelajaran online di tengah pandemi COVID-19. Hanya 2 orang responden yang merasa jika pembelajaran daring yang dilakukan sama sekali tidak efektif. Kendala-kendala yang terjadi selama pembelajaran daring tentu sangat mengganggu proses pemahaman materi. Pelaksanaan pembelajaran daring tentu dirasakan dengan kondisi dan suasana yang berbeda di setiap orangnya, yang kemudian memunculkan perspektif berbeda dari setiap orang tersebut. Efektivitas pembelajaran daring dipengaruhi oleh kemampuan dosen dan mahasiswa. Hambatan berupa koneksi internet, jaringan, akses untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, hingga situasi ruangan yang tidak mendukung. Mengingat bahwa pembelajaran daring ini sangat berbeda, yang dimana mahasiswa dan dosen memiliki jarak yang jauh, tidak dalam satu gedung atau ruangan kampus. Karena saat berkomunikasi di kelas daring, alat bantunya sangat terbatas. Oleh karena itu, dosen harus menyadari keterbatasan ini dan mengupayakan komunikasi yang lebih baik, begitupun juga dengan mahasiswa. Itulah pembahasan dari kelompok kami mengenai hasil dari mini riset yang telah kami lakukan mengenai efektivitas komunikasi virtual dalam pembelajaran daring Humas 1C UIN Bandung. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.